Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir bergabung dalam kegiatan UAT pada pagi hari ini. Yang terhormat Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Dr. Abdul Haris Akhadi, SH, DESS. Yang terhormat Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, SOS, MM. Yang kami hormati para Kepala Unit Pelaksana Teknis atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Basarnas, serta para hadirin yang telah bergabung melalui Zoom Meeting. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam acara webinar series kegiatan User Acceptance Test atau UAT, pekerjaan pengembangan aplikasi manajemen informasi, yaitu aplikasi LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nita yang akan memandu jalannya kegiatan webinar hari ini dan saya akan dibantu oleh rekan saya Mas Aditya selaku moderator pada kegiatan ini. Baik para hadirin sekalian, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara akan diawali oleh laporan dari Kepala Pusat Data dan Informasi, kemudian sambutan sekaligus pembukaan oleh Bapak Sekretaris Utama, dan kemudian paparan dari narasumber tentang aplikasi LSP yang diikuti oleh sesi tanya-jawab, dan terakhir adalah kesimpulan dan penutup. Para hadirin yang kami cintai, mengawali rangkaian acara pada hari ini, selanjutnya mari kita dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan webinar ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi. Mohon berkenan kepada Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, SOS, MM, untuk menyampaikan laporannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu buat semua yang hadir. Pertama, saya ucapkan terima kasih semua yang hadir. Yang terhormat Bapak Sestama Basarnas, ya, terus para peserta UAT, para kepala kantor SAR, para instruktur SAR, ya, dan para staf teknis ya yang mengawal perkembangan aplikasi LSP. Ya. Jadi pagi ini kami melaporkan kepada Pak Sestama juga yang hadir. Nah, kalau kita ngomong LSP, Pak Sestama kita ini kan orang yang menginisiasi ya, dari awal ya, sehingga sampailah pada tahapan sekarang ini kita mendorong untuk ada Ustadz ini mengawal untuk aplikasi ini ya. Tentu ya semangat ini sangat pas ya dengan momen ulang tahun 50 tahun Basarnas Emas, dengan penegasan Pak Jokowi, dengan Basarnas tentang QR SAR, ini sesuatu yang saling mendukung, sehingga tentu hasil dari aplikasi ini nantinya kita punya data. Ya. Saya rasa ini laporan singkat sebagai pengantar. Kami mohon kepada Pak Ses yang berkenan untuk membuka UAT ini secara QR SAR ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Didi Hamzar atas laporan yang telah Bapak sampaikan. Semoga harapan Bapak tadi terhadap aplikasi LSP ini dapat terwujud sehingga dapat meningkatkan fungsi pelayanan publik demi kemajuan Basarnas ya Pak ya. Baik para hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan pengarahan dari Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Bapak Dr. Abdul Haris Akhadi, SH, DESS, yang sekaligus akan membuka acara secara resmi. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Sestama. Baik, terima kasih Mbak Nita selaku MC pada kesempatan kegiatan Basarnas pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya, Pratama, Kepala Kantor Pencarian Pertolongan, para koordinator, subkoordinator, peserta, dan hadirin yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan dan hadir meskipun dalam daring ya pertemuan ini pada kegiatan User Acceptance Test UAT untuk pekerjaan pengembangan aplikasi manajemen informasi tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Para hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Presiden Jokowi pada kesempatan pembukaan giat kita Rapat Kerja Nasional Basarnas agar kita memperbanyak inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Dengan demikian perubahan teknologi dari masa ke masa menuntut kita untuk berkembang dengan pesat dalam bekerja, memanfaatkan teknologi dan perkembangannya yang sudah menyentuh termasuk terkait dengan penyelenggaraan pencarian pertolongan ini. Sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Presiden tersebut, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusat Data dan Informasi Basarnas atas inisiasinya dalam menciptakan inovasi di bidang IT dalam kegiatan yang edukatif dan bermanfaat bagi seluruh pegawai Basarnas. Di era digitalisasi ini, inovasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID ini, di mana masyarakat menuntut untuk tetap dapat dilayani dengan baik dan cepat. Konsekuensi ini memunculkan perlunya dilakukan upaya yang terus-menerus oleh Basarnas dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga dapat dikelola dan diakses dengan mudah oleh siapapun juga. Dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan, baik secara nasional maupun internasional, maka dibutuhkan lembaga sertifikasi dalam rangka untuk penyelenggaraan pencarian pertolongan ini. Sehingga pada 2 tahun yang lalu, Basarnas alhamdulillah mendapatkan sertifikasi dari Badan Nasional Pencarian Pertolongan, yaitu LSP Basarnas. Misinya adalah penyelenggaraan sertifikasi kompetensi petugas pencarian pertolongan secara mandiri dan profesional, mengembangkan dan memberikan program sertifikasi yang berkualitas di bidang pencarian dan pertolongan, dan menjamin mutu pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Kita ketahui bersama, di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, ada yang namanya standar kompetensi untuk pencarian pertolongan. Siapapun mereka, baik itu personil dari Basarnas maupun dari kelompok masyarakat, kementerian, lembaga, harus memiliki satu standar. Sehingga kehadiran LSP ini menjadi satu kebutuhan. Tidak ada lagi mindset berpikir bahwa yang tahu banyak soal SAR adalah orang Basarnas. Kita bisa melihat di beberapa sektor, ya, di beberapa bidang, entah itu ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya, orang bisa belajar di mana-mana. Sehingga tidak ada satu lembaga ngeklaim bahwa yang tahu itu adalah lembaganya. Nah, sehingga kehadiran LSP ini adalah untuk memberikan satu standar, ya, siapapun juga yang melakukan pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, dia memiliki standar yang sama. Sehingga website LSP ini menjadi satu kebutuhan. Jadi terdapat aplikasi sistem informasi ya, bina tenaga yang bertujuan untuk melakukan pendataan dan pemetaan jenis tenaga dan SAR sesuai kompetensi serta kualifikasinya di Basarnas. Diharapkan dengan aplikasi ini pelaksanaan operasi pencarian pertolongan lebih efektif dan efisien dengan penugasan tenaga SAR yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasinya. Dan ini saya berharap ini sejalan juga dengan aplikasi yang sudah dibangun oleh teman-teman Pusdatin dan Direktorat Bina Potensi terkait bagaimana aplikasi teman-teman bisa mengakses khususnya dari potensi pencarian pertolongan untuk dapat melakukan mulai dari registrasi keberadaan potensinya, bagaimana mereka memiliki kekuatan sumber dayanya, bahkan nanti bisa dikerahkan bersama-sama dengan SDM pencarian pertolongan Basarnas. Hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang good governance dan akuntabel, aplikasi ini juga diharapkan dapat menciptakan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
di bidang pencarian pertolongan yang lebih efektif dan efisien dalam kinerja pelayanan publik. Saya berharap seluruh anggota Basarnas serta semua pihak yang terlibat dapat menggunakan dan memanfaatkan layanan aplikasi ini dengan sangat baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja Basarnas di 50 tahun emas Basarnas ke depannya. Pada kesempatan ini, saya juga berpesan kepada seluruh peserta yang hadir pada kegiatan ini untuk dapat mengikuti seluruh acara dengan sungguh-sungguh, dan jika belum memahami agar mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Saya mengingatkan bahwa salah satu dari nilai organisasi kita adalah profesional. Maka profesional, sinergi, militan ini bukan hanya di atas kertas peraturan badan, tetapi kita harus menginternalisasi diri. Ya, kita harus menginternalisasi diri. Ya, khususnya terkait dengan kegiatan UAT ini, ya kita harus benar-benar bisa profesional. Ya, setelah acara kegiatan pembukaan ini, saya akan bergeser memberikan pengarahan kepada CPNS, pembekalan CPNS. Saya ingin sampaikan satu hal, bahwa di bahan yang akan saya sampaikan kepada para CPNS, saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk sadar diri atau self-awareness. Ini merupakan salah satu temuan saya pada saat saya melakukan penelitian dalam rangka disertasi saya. Ya, saya beri judul kepemimpinan kolaboratif dalam tanggap darurat bencana atau operasi pencarian pertolongan. Satu hal yang paling penting, dan ini saya akan terus kembangkan, saya pribadi akan membuat buku tentang kepemimpinan ini, dan saya akan membuat pelatihan tentang pembuatan karakter. Salah satu isu yang saya singgung adalah soal kesadaran diri. Kenapa sebuah operasi pencarian pertolongan ini adalah sebuah penelitian, ada di dalam praktek-praktek operasi pencarian pertolongan, dan ada banyak orang baik yang telah melakukan aktivitas pencarian pertolongannya. Ya, kenapa tidak ini saya angkat menjadi sesuatu yang berharga yang kita bisa pelajari. Jadi ada satu hal, yaitu terkait dengan kesadaran diri. Ya, kalau kita sadar diri siapa kita, dari mana kita, mau kemana kita sadar sekarang kita pakai baju orange ini, kita harus profesional, maka mari kita sadar. Ya, apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, memberikan manfaat buat orang banyak. Saya tidak ingin aplikasi-aplikasi yang ada di Basarnas itu hanyalah ya selesai begitu saja, ya tidak ada sentuhan profesionalisme, tidak ada sentuhan hati, sehingga sesuatu tidak menarik. Anda harus membayangkan bahwa ini adalah kerja Anda, ya ibadah Anda untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Ya, saya tidak berpanjang lebar karena ini hanyalah acara kegiatan pembukaan dalam rangka UAT, ya. Saya berharap kita sadar diri, ya, mitranya juga demikian, ada tanggung jawab sosial, memberikan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, negara, ya, walaupun posisi berbeda antara pemerintah dan swasta, tetapi kita sama-sama menyadari bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan tidak lain adalah sebuah kerja, ibadah, ya, untuk memberikan manfaat pada bangsa dan negara, kepada masyarakat, ya, sehingga insya Allah dengan aplikasi ini, ya, punya dampak terkait dengan quick response yang selalu didengung-dengungkan oleh Kabasarnas dan kita semua jajarannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan User Acceptance Test atau UAT pengembangan aplikasi manajemen informasi Badan Nasional Pencarian Pertolongan tahun 2022 dengan resmi saya nyatakan buka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita kekuatan dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Sekali lagi terima kasih teman-teman Pusdatin dan unit kerja terkait lainnya atas kerja ikhlas dan cerdasnya. Semoga ini memberikan manfaat buat kita semua. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian sesi pembukaan. Dimohon dengan hormat pada para hadirin untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan tetap mengaktifkan kamera. Kami juga mengingatkan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi presensi online yang telah disediakan pada kolom chat.
Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita masuk pada materi UAT atau User Acceptance Test, aplikasi lembaga sertifikasi profesi, yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Yogi Susandi, dan dipandu oleh moderator kita Mas Aditya Bagus Wijaya. Mohon host untuk dapat menampilkan Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Wijaya yang akan menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Kembali lagi dengan acara UAT Webinar Series Pusdatin yang ke-17. UAT kali ini akan membahas tentang website LSP. LSP yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi. Website LSP ini memudahkan sertifikasi dan asesmen bagi para tenaga di bidang SAR. Jadi rekan-rekan tenaga di bidang SAR dapat mendaftar sertifikasi secara online. Jika selama diskusi ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom chat dan akan kita bahas di akhir sesi. Baik, kita perkenalkan narasumber kita yang sudah cukup kita kenal, Mas Yogi Susandi. Siap. Gimana kabar, Mas? Baik, alhamdulillah, Mas Adit. Baik, udah siap ya, Mas ya? Siap. Udah bisa kita mulai. Pada Mas Yogi Susandi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Sestama dan Bapak Didi sebagai Kapus Datin atas waktunya, atas pengarahannya. Sesuai dengan harapan yang disampaikan beliau, harapannya adalah aplikasi ini nanti dapat dimanfaatkan secara optimal, karena kedepannya dengan teknologi ini akan mempermudah semuanya gitu. Jadi baik dari pusat maupun nanti dari tiap kansar juga untuk proses komunikasi akan lebih efektif dan optimal seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya akan langsung coba memaparkan. Saya akan memaparkan secara global terkait aplikasi yang sudah dibangun. Jadi aplikasi website LSP, di mana nanti Bapak Ibu sekalian di kansar maupun pusat akan melakukan proses interaksi untuk proses pendaftaran terkait dengan sertifikasi. Jadi untuk manual book juga sudah kami sampaikan, nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat lebih detail di manual booknya, dan untuk form UAT mungkin nanti bisa dicatat juga di form UAT untuk menguji fungsi-fungsinya, seperti itu. Baik, mohon izin untuk share screen. Terima kasih, langsung saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan gambaran secara global terkait dengan sistem yang sudah dibangun, yang dikembangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengakses aplikasi LSP ini dengan URL alamat https://lsp.basarnas.go.id. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika nanti sudah mengakses link daripada alamat URL-nya, maka nanti akan ditampilkan landing page seperti yang ditampilkan pada layar. Jadi di sini akan menampilkan profiling secara global informasi terkait dengan LSP, di mana pada aplikasi LSP ini memiliki beberapa menu, diantaranya di landing page-nya ada beranda, ada bank data, ada dokumentasi, ada alur pendaftaran sertifikasi dan hubungi kami, dan juga di pojok kanan atas itu ada menu untuk melakukan proses daftar dan login terhadap aplikasi. Jangan khawatir Bapak sekalian, nanti di buku manual ada secara detailnya seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengacu kepada buku panduannya untuk bisa mengikuti langkah-langkah seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan. Seperti itu Mas Adit, untuk sesi awal mungkin saya sampaikan kembali kepada Mas Adit. Terima kasih. Ya, Mas Yogi, terima kasih atas penjelasannya, cukup menarik sekali. Baik Mas Yogi, izinkan saya membacakan beberapa masukan pertama dari Pak Fajrin Balai Diklat. Yang pertama,
untuk penyebutan tupoksi tolong diganti dengan tusi karena istilah tupoksi sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua, LSP adalah lembaga independen dan ini adalah aplikasi LSP, jadi tidak perlu lagi ada tusi Basarnas. Lebih tepat masukkan tusi dari LSP Basarnas. Yang ketiga, untuk alamat juga jangan alamat kantor pusat Basarnas, tapi sebutkan alamat LSP Basarnas, walaupun memang masih di alamat yang sama. Yang keempat, seorang pemohon dalam mengajukan permohonannya untuk di asesmen itu bisa dengan bukti sertifikat, bisa juga dengan pengalaman di pekerjaan. Ini ada di dalam skema, jadi tolong siapkan juga pilihan itu untuk dalam bentuk surat keterangan dari pimpinan atau sejenisnya. Yang kelima, terkait status pegawai, usul untuk diganti menjadi status pemohon atau asesi dengan alasan LSP ini kan bukan hanya untuk internal. Jadi usul bunyinya, status pemohon, kemudian di dalamnya pilihan internal Basarnas dan eksternal Basarnas. Karena untuk yang eksternal Basarnas juga tidak semuanya berstatus pegawai, bisa juga dia masih mahasiswa. Sementara itu dulu. Baik, terima kasih Pak Fajrin. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ternate dengan Bapak Sadam. Untuk form pendaftaran data pribadi wajib mengisi nomor telepon rumah. Jika pemohon tidak memiliki telepon rumah, apakah bisa diganti dengan nomor handphone? Ya, tanggapi Bapak, Mas Adit. Yes, ya Pak. Ya, saya Gimana, Mas Yogi? Ya, betul. Saya tanggapi dulu Mas Adit ya. Mungkin nanti kalau misalnya silakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari form APL 01 yang sudah ditampilkan itu secara sistem itu sudah di set up mandatory, artinya harus diisi. Kalaupun misalnya tadi seperti yang Bapak sampaikan diisi dengan nomor itu silakan saja, nggak masalah Pak. Misalnya sesuai dengan kesepakatan. Nanti kan karena sudah susah, misalnya nomor telepon rumah diganti dengan nomor handphone, nggak apa-apa. Nanti kita akan menyesuaikan. Prinsipnya adalah jangan dikosongkan dari form pendaftaran tersebut. Apakah misalnya kalau tidak ada pakai tanda strip saja, itu nggak apa-apa. Yang penting intinya jangan kosong. Kalau kosong, nanti Bapak Ibu sekalian tidak bisa melakukan proses pendaftaran. Seperti itu. Terima kasih. Rangkaian sesi diskusi pada UAT website LSP hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk narasumber, Pak Kapus Datin, dan Observer atas kesempatannya. Acara kami kembalikan kepada Mbak Nita selaku MC. Silakan Mbak Nita. Baik, terima kasih Mas Adit ya telah memandu acara pada hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Yogi atas paparannya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada tim Observer ya, kepada Bapak Kunduri dan Ibu Ningsi yang telah hadir dan ikut bergabung bersama kami dalam kegiatan hari ini. Meskipun sedang menjalani tugas kedinasan ya, namun masih menyempatkan diri untuk hadir. Semoga dengan adanya kegiatan webinar mengenai aplikasi LSP ini dapat membuka wawasan kita dalam memperoleh informasi baru terkait penggunaan aplikasi tersebut dan diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kedepannya pelayanan SAR dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal dan efisien. Para hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada akhir acara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian karena telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Kami atas nama Pusdatin mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Salam sehat selalu, sampai bertemu esok hari. Namun sebelum saya menutup kegiatan hari ini, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Indah dipandang di pagi hari. Cakep. Undur diri. Jika rindu panggil saya lagi. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Afiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta.